Disampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang berkenan hadir pada acara yang barakah ini. Jazakumullah khair. Pengumuman haul al-maghfur lahu, kiai yang kita kenal bersama, untuk masyarakat Tegalwangi tidak asing karena beliau selalu mengisi pengajian di Masjid Thaibah, yaitu Kiai Haji Zainal Arifin Demang Harjo Suradadi, haul yang ke-35, dinten Ahad 25 Mei pagi jam 9 insyaallah. Ibu-ibu mireng pengumuman haul sinten Kiai Zainal Arifin. Taksi kalingan apa kalingan? Masya Allah. Haul yang ke-35 dintenipun Ahad seperti ini 24 Mei. Dinten ini 10 Mei ya, setengah bulan lagi. Ahad depan, Ahad berikutnya mudah-mudahan bisa hadir dan haul diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mengundang beliau Kiai Haji Tubagus Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para habib ingkang minulya, para kiai, para alim, para nyai, ustadz, ustadzah, wabil khusus muhadir kita, penceramah kita dari Kota Malang, beliau alumni dari Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihiyah, yang dulu kakak kami Kiai Muqafa Barmawi yang kita hauli hari ini mondok di Darul Hadis, yaitu yang akan memberikan nasihat Ad-Da'i ilallah Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maula Dawileh. Beliau alhamdulillah sudah di Tegal dan sebentar lagi akan memasuki ke tempat kita. Para habaib, para syiban, mohon maaf belum kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi penghormatan. Sebelum kami menyampaikan tentang Kiai Barmawi apa yang kami tahu, akan kami bacakan qasidah yang merupakan pedoman hidup dan nasihat untuk kita. Qasidah ini ditanamkan oleh Kiai Barmawi kepada murid-muridnya sampai pada hafal dan ngerti terjemah dalam bahasa Jawa. Dari qasidah Imamul Haddad. Qala Imamul Haddad radhiyallahu anhu, nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alaika bi taqwallahi fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wadaran. Pembuka qasidah ini tentang takwa zahir dan batin merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali 4 jilid itu, dibakukan dalam qasidah ini. Wa khalif hawa nafsi lati qas laisa qasduha
siwal jam'i lidari lati hash'uhal mihan washab dawil ma'rufi wal ilmi wal huda wajanib wala tashab hudita maniftatan wa in tarda bil maksumi ishta muna'aman wa in lam takun tarda bihi ishta fi hazan. Santri baca semuanya. Wa in tarda bil maksumi ishta muna'aman wa in lam takun kunci sukses hidup bahagia. Bahagia Allah tetapkan dalam hati. Allah letakkan bahagian itu di dalam hati. Dan kalau kita cari bahagia di dunia tidak dijumpa. Imamul Haddad mengatakan, ibu-ibu paham Rasulullah napa mboten? Selama Rasulullah ora bakalan seneng uripe. Ulangi, selama Rasulullah ora bakal ben seneng primen. Wa in tardabil maksum lamun sira ridho pandume Gusti menerima apapun ketentuan Allah, pembagian Allah untuk kita, ishtamuna aman, mesti uripmu seneng, bertabur kenikmatan. Amin. Pengen urip seneng, nerima pembagiane Gusti. Bu, tanggane sugih, sampean sugih nemen, seneng apa seneng? Alhamdulillah. Para sedulur, kebahagiaan yang bisa kita rasakan melek tangi turu sehat aman, dalam kondisi aman. Semoga negara kita diberi keamanan oleh Ta'ala. Setelah aman, alhamdulillah awake sehat, orang meleot, orang stroke, bergas waras, alhamdulillah. Dina kue ana ponggol, alhamdulillah. Walaupun orang duwe ATM sampean seneng, walaupun orang duwe lumbung sampean seneng, amin. Apa miki Bu? Aman, sehat, ada yang kita makan hari itu, sepertinya kita pemilik dunia lan seisine. Allahumma sing duwene pit alhamdulillah, katakan sehat genjot, ya kan? Paham Bu? Sing duwe motor alhamdulillah, disyukuri para sedulur. Tetapi wa in lam takun tardha bihi, lamun sira ora ridha, istafi hazan, hidupmu selalu syukur, hidupmu selalu susah, walaupun duitnya sakoper. Mireng Bu, nyong pantakon emas sagerem pira saiki? Bu, walaupun sampean duwe emas saglondong, toling Rasulullah ora ridho maring pandume Gusti, hidupmu akan susah. Jelas napa jelas? Ini yang diajarkan ke Barmawi, nrimo pandume Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wasalli bikal bin hadirin ghairi ghafilin wala talhu an
dzikril maqabiri wal kafan. Salate sing khusyuk, amin. Aja kelalen mati, amin. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa katariqi ilal watan. Dunia bukan tempat kita menetap selamanya. Kehidupan nang dunia sehat kaya nyebrang sedulur, ora suwe. Bu, wong nyebrang kira-kira santai apa santai? Santai. Dijalani hidup ini aja ringsang para sedulur. Jangan memikirkan sesuatu yang tidak kita butuhkan. Perlu contoh apa mboten? Nggodawa-dawa dina memangnya besiki urip. Ya, pangapurane saya tidak melawan kalimat ini, tidak. Artinya apa para sedulur? Kita kadang memikirkannya jauh, belum terjadi wis dipikirakan, ini akan menjadi beban hidup. Syukur yang ada, nikmat matur nuwun, ada musibah sabar. Tahun yang lalu Al Habib Ali bin Ahmad Al Haddad dari Sumeneb Madura menyampaikan orang cerdas itu yang berpikir tentang setelah kematian lalu mempersiapkan kehidupan di kuburan lebih panjang. Beliau mencontohkan Sunan Ampel, sudah 500 tahun berapa umur beliau di dunia, maka di alam kuburnya lebih panjang. Mari semoga dari majelis ini kita akan menata persiapan untuk masa depan yang lebih panjang. Allahumma. Wa madaru illa jannatun li man ittaqa wa narun liman lam yattaqillaha fasma'an. Di alam akhirat hanya ada dua tempat, surga kaduet yang ingkang takwa. Semoga majelis ini melahirkan jiwa-jiwa takwa, amin. Yang kedua neraka untuk mereka yang tidak bertakwa. Masya Allah. Bu, tadi wakil bupati menyampaikan tentang takwa dan contoh teladan kita Ki Barmawi. Mudah-mudahan kita dapatkan semua. Wa ya Rabbi, angkat tangan kita donga. Wa ya Rabbi amilna biludfika wa kfina bijudika wa simna minazayhi wal fitan wa wafiq wasadid waslihil kulla wahdina lisunnati khairil khalqi asayyidil hasan alaihi salatullahi summa salamuhu salatan wa tasliman ila akhiri zaman walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, alhamdulillah. Selamat datang, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Terima kasih kehadirannya. Kemudian dari Polri kami sampaikan terima kasih. Kemudian dari semua pejabat yang hadir di majelis ini kami sampaikan matur nuwun, ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Sedikit tentang Kiai Muhammad Barmawi Ismail.
Beliau mengalami zaman Belanda, mengalami zaman zaman Jepang, mengalami zaman kemerdekaan, zaman PKI, Orde Lama, Orde Baru. Saat itu saat penuh gejolak karena terjadi perang dunia. Kekacauan politik di mana-mana. Maka hadirin, beliau sosok yang tampil sebagai pemuka di ladang jihad. Beliau mengatakan, ingsun luwih seneng mati dibacok musuh daripada mati nang kasur. Kata umi saya, omae Ki Barmawi wis dimen tanda. Ya, berarti engko bengi Ki Barmawi dipateni. Apa yang terjadi? Abah saya sama umi saya pinggir pintu, siap dengan senjatanya. Mereka datang, saya tidak akan mundur dan tidak akan sia-sia. Itulah subhanallah, dalam kondisi sepuh masih semangat untuk melakukan langkah dalam penyelamatan negara yang kita cintai ini. Pun demikian, karena kondisi rumah Ki Barmawi itu titik incaran kakak saya Ahmad Zaini Barmawi yang baca Quran tadi, murid beliau. Akhi Zaini itu sedikit cerita, dan ini diceritakan Gus Dur. Ada kiai namanya Kiai Mbah Dimyati Termas, itu guru Ki Barmawi. Beliau punya putra, panggil abah saya, padahal muridnya. Ki Barmawi, sammi waladi, kau kasih nama putraku paring asmo. Kata Ki Barmawi, sudah paring asmo Habib, karena Ki Barmawi demen Habib. Maka diberi nama Mbah Habib. Ada Mbah Habib, ada Mbah Haris, kakak adik di Termas itu. Lalu abah saya punya anak, datang ke gurunya, ya Syekh, mohon beri nama putraku. Kata Kiai Dimyati, Sammi Ahmad Zaini. Itu kakak saya, Kiai Ahmad Zaini Dahlan, merupakan guru di seluruh Indonesia, guru dari Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama dan guru dari Kiai Muhammadiyah. Subhanallah, begitu manfaatnya Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan. Sanad keilmuan ulama Nusantara akan bermuara ke Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan. Lihat di sahabat para kiai-kiai kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, petang Akhi Zaini umpetan nang masjid. Kenapa? Kalau ada yang ganggu abahnya, dia siap untuk menyelamatkan Ki Barmawi. Dalam kondisi gelap, Ki Barmawi keluar dari rumah. Ahmad Zaini, loh kok weruh? Nggih, Bah, wonten apa? Jawabannya, kon jaga abahmu, mana balik turu. Subhanallah. Begitulah. Kata kakak saya, kok ngerti aku umputan nang masjid. Beliau keluar dari pintu, kon balik jaga abahmu, abahmu harusnya dijaga. Ini tentang waktu. Lalu ikhwan rahmatullah, dari sisi keluarga, alhamdulillah beliau dari keluarga kaya raya, ada rayanya, sugihepor. Seluruh anak-anaknya berangkat ke Makkah, kecuali satu ammati Maryam. Beliau saat di Laut Putih baru sudah mangkat haji. Di sini ikhwan rahmatullah, kiai-kiai kita di era 18 saat perekonomian Jawa bagus sebab ada pabrik tebu. Kata Mas Edi, kinang Tegal ana 14 pabrik tebu, Brebes, Pemalang, termasuk Jombang, termasuk di Jawa Timur, ramai orang tanam tebu. Kemudian pemerintah membuat pabrik tebu, Belanda tentu, dan menyediakan rel sampai ke lautan, lalu dari pelabuhan dibawa ke Eropa. Maka Indonesia, tanah Jawa, menjadi pemasok tebu gula terbesar sedunia setelah Chili. Perekonomian meningkat, maka kiai-kiai itu yang rata-rata punya sawah mengirimkan anak-anaknya ke pesantren-pesantren, di antaranya Ki Barmawi. Beliau ke pesantren, panjang di pesantren di Termas.
Pertama ke adat kita orang Tegal, ngulon disit ke Banten, kemudian beliau ke Pacitan Jawa Timur. Kiana santri beliau, santri anggar mondok pengen balik zuwat apa ora? Naam. Rata-rata santri pengen balik bojo, rata-rata. Surat datang, Barmawi kau pulang. Faraja'a Syekh Barmawi. Beliau pulang ke rumah, nggih Abah wonten napa? Abah panggil kau balik karena kon wis mondok suwe nemen, lawean tahun. Nggih wonten dawuh napa? Kawan saiki nikah, menangis Ki Barmawi. Kongkon bojo nangis. Kenapa? Karena beliau menikmati indahnya ilmu, manfaatnya ilmu, keluhuran ilmu. Subhanallah. Ini tentang kesungguhan di dalam mencari ilmu. Maka umur beliau dibagi 3. Pertama thalabul alim, mencari ilmu. Guru-gurunya Masya Allah, para habib, para kiai sepuh. Habib Alwi Solo di antara yang beliau ambil, dan kiai-kiai yang lain. Maka hadirin rahimakumullah, setelah mencari ilmu dagang, Ki Barmawi dagangnya luar biasa sampai ke Surabaya. Galat ukhti, anggar abamu wis balik sing Surabaya, Masya Allah duwite sak meja gede ngitunge suwe nemen. Dan ini gambaran tentang semangat kerja. Dalam arti, ayo kaum santri kerja sing bener, dagang sing bener. Muga-muga santri-santri dadi wong sing sugih nemen, amin ya rabbal. Kiai numpake motor lawas, melasin apa mboten? Melasin. Jadi diupayakan muga-muga kiai-kiai ini pada numpak mobil kabeh, amin. Kula niki mboten gadah mobil didongakna Habib Soleh. Kone si numpak motor Sultan, nggih Habib, tak dongakna muga-muga kon duwe mobil. Alhamdulillah, sampai ambulan pe duwe. Matur nuwun, jazakumullah khair. Kemudian hadirin rahimakumullah, kula lanjutaken malih. Setelah dagang, sepertiga umurnya beliau kembali kepada asalnya, yaitu dakwah ilallah, mengembangkan ilmu. Masuk ke Tegalwangi beliau para rawuh di Bakulan. Lalu beliau ke tanah ini. Kata kakak saya, abah ngimpi kongkon nandur, tanduran suruh disirami. Falamma staqadha, ketika beliau bangun tidur, sa'ala syekhahu, bertanya kepada gurunya, Kiai, nopo arti mimpi kulo? Dikengken, nandur tanduran lalu disiram. Maka petuah beliau, gurunya mengatakan, Barmawi, di tempat itu kau bangun masjid dan kau makmurkan. Inilah Masjid Taibah. Di sebelah sana itu musola kecil, sama kayak Barmawi tidak dirubah posisinya, tetap itu di musola kulone Pagongan, wetane Tegalwangi. Waktu mau ukur sertifikat lurah Pagongan, wis ora apa-apa, wis melu Tegalwangi talang. Karena sulit musolane 1, sertifikatnya 2 itu. Maka masyarakat sepuh masih lunggu-lunggu ba'dal isya, datang nur. Kata orang tua-tua dulu, ya Allah ada nur, sinten nopo niki tandane? Tidak lama setelah nur itu datang Ki Barmawi. Subhanallah, hidupnya penuh dengan isyarah, hidupnya lewat istikharah. Maka dibangunlah Masjid Taibah, diberi nama Taibah untuk mengaitkan hubungan dengan Taibah Rasulullah dengan kota Madinah. Alhamdulillah. Semua yang membangun masjid ini, yang mewakafkan tanah masjid ini, yang memakmurkan dari dulu sampai hari kiamat, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Masjid Taibah.
Jamaah pirang-pirang meluntrah sampai dalan. Akhirnya ditingkat. Jare wong zaman krisis ekonomi ningkat masjid. Maha-maha teman. Ya kita tidak maha-maha karena bergerak sesuai dengan kebutuhan. Alhamdulillah masjid ini alhamdulillah berdiri dan makmur. Terima kasih kepada Polsek Talang dan Duku Turi yang selalu mengatur kondisi jalan di tempat kita ini, dan juga atas izinnya mohon maaf menutup jalan ini karena kita mau nggak mau ya, jamaah semacam ini. Terima kasih. Kemudian para jamaah yang hormati, tentang pendidikan, masjid ini akan bagus jika ditopang oleh pendidikan. Maka beliau mendirikan Mambaul Hikmah. Mamba artinya sumber, hikmah artinya hikmah, secara umum diartikan ilmu, sumber ilmu. Semoga guru-gurunya, murid-muridnya Mambaul Hikmah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ilmunya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah beliau sudah datang, insyaallah. Kita lanjutkan. Maka para rawuh yang hormati, sedikit tentang cerita madrasah. Kami terima kasih kepada kantor Kementerian Agama, Masya Allah, mulai dari zaman Pak Nurotib, Masya Allah, terus sampai saat ini memberi kemudahan untuk didirikannya izin-izin unit pendidikan. Ini yang ngarak anak-anak aliyah Mambaul Hikmah. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا بالله
beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Pandang wajah para habaib, pandang wajah para kiai kita, insyaallah netes keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kami lanjutkan tentang madrasah. Beliau membangun madrasah. Kita lihat sebelah panggung itu madrasah. Ukhti, saya punya kakak, dengar abae kas adol sawah. Seneng apa seneng? Mesti duwite akeh. Marani bah pit bah, pengen tumbas pit. Apa jare abae pite duwite sawah wis dadi madrasah. Napa Bu? Duwite wis dadi madrasah. Kira-kira anggar sampean njaluk mone wis dadi madrasah mucu-mucu apa ora? Subhanallah. Begitulah hadirin rahimakumullah. Aset dilepas untuk diwujudkan madrasah. Inilah yang disebut cerdas, mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depan dan mempersiapkan untuk generasi yang akan datang. Alhamdulillah. Lalu kami pulang dari pesantren. Kenapa kami pulang? Karena akhi Kiai Mugofa wafat. Sehingga masyarakat memberi saran kalau bisa pulang kampung. Saya pulang kampung kalau nggak salah semester 6 waktu itu kuliah. Kemudian kami lihat ini madrasah ora mati ora urip. Madrasah ya anak tapi aktivitasnya kurang. Sebabnya apa ya? Lalu dengan kakak kami Kiai Haji Abdul Aziz Fadil Penawaja, sudah gini aja, bagaimana madrasah itu diformalkan. Kita membuka MTS. Muncul pertanyaan, "Wah, lulusan MTS ijazahnya kanggo bisa nggo sekolah maning?" Nah bilang, "Bisa, ora apa-apa." Artinya apa keterangan ini? Bahwa informasi tentang madrasah di tengah-tengah masyarakat itu masih dicurigai. Ijazahnya kanggo apa? Ora, sampai sedemikian. Alhamdulillah kita dapat izin operasional dari pemerintah, berdirilah MTS Mambaul Hikmah 2001 dan muridnya lulusannya lebih dari 1000 orang. Alhamdulillah, semoga manfaat. Dilihat lagi, kita masih perlu apa ini kebutuhan masyarakat. Bocah-bocah melayu-melayu. Ini jam sekolah kok bawa pada melayu-melayu. Kita bisik-bisik, saya mau mendirikan TK. Maha-maha teman TK nang desa Beana kak. Cukup. Ya sudah. Tahun berikutnya maju lagi. Boten TK, RA itu di bawah Kementerian Agama. Akhirnya kami mengajukan izin dan dapat izin operasional. Alhamdulillah. Dibukalah TK, alhamdulillah 4 tahun berturut-turut terbanyak sekabupaten Tegal. Gembriak kayak dawet. Sehingga kalau pagi itu di sini belakang lebih dari 500 kendaraan parkir ngantarkan anak-anaknya. Lalu setelah era lulusannya 100 anak. Kata Pak Kasih, ya aja pada Melayu, tampung lagi. Kita mengajukan izin operasional, syaratnya kurang. Kata Pak Haji Nurotib, diajukan saja. Subhanallah, pada saatnya keluar izin operasional. Semoga yang memberi izin ini termasuk amal jariah, memberi kemudahan. Alhamdulillah berdiri MI sampai sekarang dalam kondisi baik.
pertama membuka ora payu. Saya agak panjang ini menyampaikan sedikit karena ini penting. Lulusan 100 RA yang masuk 17 saya katakan ora apa-apa, aja goleti murid. Lelah yang datang kita hormati, yang belum datang ya sudah, itu yang penting memberikan informasi. Monggo Romo Kiai. Fadhol. Romo Kiai Asmawi, monggo. Rahib. Alhamdulillah Romo Kiai Asmawi umurnya sudah lebih dari lebih dari 96 tahun. Muka-muka panjang umur, sehat walafiat, ilmu pun manfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah murid Kiai Said, alhamdulillah. Kita lihat orang-orang sepuh kita senang, adem. Lah hina, mau. Hina. Alhamdulillah. Sehat ya alhamdulillah. Kula lanjutaken malih para jamaah ingkang kula hormati. Berdirilah MI, ndak payu 17 anak, ndak apa-apa. Tahun kedua tidak jauh berbeda. Tahun ketiga saya musyawarah sama Habib Bagir. Alhamdulillah. Monggo ke. Nah. Ayo enak. Habib Bagir. Ini. Saya musyawarah sama Habib Bagir, ini orangnya, masya Allah. Seger napa seger? Masya Allah. Sallu ala Nabi. Musyawarah Habib, saya mau membuka program tahfidz, tapi ngarah ke sing ketitang maring bakulan ke Barmawi. Siap, anak-anak bikin gamis, diterbangi, subhanallah, dibukalah program tahfidzil Quran. Alhamdulillah 6 tahun ada yang sampai 7 juz hafal. Alhamdulillah. Bersama beliau. Setelah itu tahun keempat stabil, tahun kelima, tahun keenam luwih murid. Saya bingung. Kepriben ya. Tahun pertama kenapa kau tidak daftar MI? Laka gedunge. Kewajiban sampean daftar. Gedung saya yang nyari. Kepala madrasah datang, "Bah, kenapa? Ini seminggu lagi anak-anak datang durungan mebeler. Goleti sing cepet nang di. Wah, mana? Maring kidul oli mebeler aman, alhamdulillah." Begitulah prinsip kami bahwa Mambaul Hikmah tidak ingin menambah sekolah buruk, itu saja. Untuk memacu. Lalu mulai buka lagi PAUD, anak yang baru ucul asi, lembut, lucu-lucu. Ya. Alhamdulillah jalan lagi. Jadi mulai dari kelompok bermain, orang nyebut PAUD, kemudian RA sama dengan TK, MI sama dengan SD, MTS sama dengan SMP, buka lagi. Kami majukan ke Kanwil untuk aliyah, madrasah aliyah. Alhamdulillah izinnya super cepat. Hari Rabu supervisi, hari Jumat dimusyawarahkan, kemudian keluarlah izin operasional. Alhamdulillah. Sekali lagi kami terima kasih kepada semua yang telah mendukung untuk terbitnya ijab. Alhamdulillah. Aliyah dibuka. Kemudian ulia, kesetaraan ulia dibuka. Setelah itu anak lulus mau kemana ini? Mau kemana? Akhirnya kami mengajukan izin operasional untuk sekolah tinggi Al-Jami'ah. Saat kami mengajukan ternyata ada penutupan sementara. Alhamdulillah kami pikir sambil persiapan 3 tahun berikutnya kami mengajukan lagi, dan alhamdulillah visitasi sukses. Kemudian dari Badan Akreditasi Nasional mengatakan bagus pula,
kami silaturahim ke Kemenag Pusat. Beliau mengatakan secara umum Mambaul Hikmah layak untuk sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Alhamdulillah. Tinggal tanda tangan Pak Menteri Agama, semoga bermanfaat. Bapak Ibu sekalian kang hormati, Bu, guru saya Habib Hasan Baharun ketika membuka sekolah tinggi, beliau mengatakan saya pengen santri yang sarjana dan sarjana yang santri. Sebagaimana sukses di Dalwa, semoga sukses pula di Mambaul Hikmah. Amin ya rabbal. Pulau paham di mana kota mesti anak mahasiswa Tegal, di mana kota mesti anak santri Tegal. Kita buka di Mambaul Hikmah, mudah-mudahan ora usah keluar kota, duitnya larang. Ya, kemudian kita buka di sini, mudah-mudahan terjangkau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kembali ke MI, saya bilang, wahai kepala MI, kon aja nunggu bantuan pemerintah, bisane engkau majune suwe. Maksudnya apa? Iya kan setahun pisan lo ya, maju kia rong tahun kok tembe metu kan, itu atau begitu lama. Terus begitu proposal tetap dikirim oleh alhamdulillah. Kalau belum mandiri, alhamdulillah saben dina bocah nggawa one day one sadina sa sewu setuluh di kuliah ma'aluf dari RA dari MI dikumpulna. Ya Allah, kletak-kletik laporan. Ayo keuangan sekarang, laporan keuangan. Kata Pak Kepala Kamat MI, Pak Kiai, alhamdulillah bangun ini sudah habis 600 juta. Duitnya siapa? Ini hadirin, kenapa? Saya yakin kalau ada kesungguhan Allah kasih. Dengan terseok-seok tidak apa-apa. Yang penting aja njaluk maling wali murid. Ning apa? Belayu temenan. Kepada yang terhormat wali murid, setiap murid semen sakantongan. Teman tiarap tahun ngarep murid itu taneng kurang, di semen. Ini goyonan saya, bukan kemudian memvonis wali murid tidak mau bantu. Bantu. 600 juta itu dari wali murid, luar biasa. Saking riki hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan kesadaran ini, dengan 1.000 rupiah, alhamdulillah terbangun keretnak. Dan kemarin saya bunga dinane kalau nggak salah Rebo tanggal 5 Mei, Mambaul Hikmah menerima tanah akses masuk ke MI yang biasanya parkir 500 motor. Insya Allah nanti akan lewat gang ini, jalan ini, kemudian kita akan aspal ke arah MI, mudah-mudahan sukses. Pung wakil bupati ini wis balik. Angger aku ngomong pan ngaspal maring MI, temenan kok darani miul. Iya ya. Ki muga-muga live streaming kok dilaporna ke. Iya, guyonan iki. Ini dan mudah-mudahan alhamdulillah ada teman-teman yang memperhatikan tentang hal ini, disampaikan terima kasih. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tentang upaya Kyai Barmawi mendirikan Mambaul Hikmah, kemudian terus berkembang. Pada saatnya pesantren pun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, di sawah sana itu ada sawah Kyai Barmawi dulu. Kemudian di sini ada tanah kosong, ini sebelah madrasah. Saya datang ke Habib Lutfi, Bib, pinggir madrasah ada tanah 1.200 mupira. Apa cara Habib Lutfi? Hah? Kon tuku tanah samono, goleti sing luwih amba. Goleti sing luwih amba. Kelingan Ami Salim ini, Ami Tholib, Ami Salim Ketiri. Ana sawah pan didol. Pira Ami Salim? Ya. Jaluke 100. Pasarane 50, ora apa-apa. Tapi bayare sementing aja cash, ora duwe duit. Ora duwe duit, udah. Pulang musyawarah dengan Habib Tahir Al-Kaf.
Habib Thohir ngejak saya ke Mekah haji. Alhamdulillah, terima kasih Habib Thohir, ya Allah. Saya berangkat haji. Napa tolong? Iya, aku balik haji ki pan bayari tanah. Kata Habib Hamid Al-Kaf, mana? Maring Ka'bah, nangis nang kana. Depan Ka'bah kau menangis. Ikuti saya ke sana. Donga ya Allah Gusti, tanah nggih pondok Gusti. Alhamdulillah, tanah itu bisa dimiliki dengan mudah. Pemiliknya pun dengan ikhlas. Bayare ora glothak. Alhamdulillah. Ya Allah, panjenengan ngumpulna duit 5.000 10.000 terus dikirim, ternyata lunas pula 3.000 meter sebagai pembuka pondok pesantren. Minggir lagi satu wil maning satu wil, sekarang lebih dari 2 hektar. Alhamdulillah. Di sini Bapak Ibu yang kami hormati, maka ini tetesan Ki Barmawi. Saya yakin sing kesel Ki Barmawi, yang nandur Ki Barmawi, sing nyirami Ki Mugofa, saya tinggal memetik buahnya. Alhamdulillah. Sekarang Ki Mugofa sedikit pengen mondok, ngingu ayam, ayamnya didol minggat, Mugofa nang diilang mondok. Itu dari semangatnya mondok akhi Mugofa. Lalu pada saatnya ke Malang, ke Darul Hadis, mondok lama di situ, khidmah, lalu pulang, liyundiru qaumahum idza rajau ilaihim. Maka beliau mengajar, mendidik masyarakat. Alhamdulillah, khususnya di Penawaja. Kelihatannya banyak ini alumni Penawaja yang banyak datang. Kalau cerita Ki Mugofa, siji ning ora apal dijiwit. Iya Bib, bener, cara Habib Bakir bener. Kenapa? Ternyata mereka hafal 40 hadis. Sing medeni maning nyong wis kelas 3 ditakokno hadis kelas 1 kudu apal. Lah nyong adine ki nyong wis berem ki yang ora apal. Itulah hadirin semangat mendidik luar biasa. Kiai Mugofa numpake pit maning. Dari sini ini contoh amanat ilmu harus disebarkan sebagai bentuk untuk apa? Menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara semangat Mamba oleh Imam mendirikan sekolah tinggi ilmu tarbiyah, insyaallah ada 2 prodi. Satu prodi apa Bim Kodong? PAI, yang kedua PBA, bahasa Arab. Saya ditawari lagi dari Jakarta, Pak Kiai jangan sekolah tinggi tapi institut agama Islam. Loro wis dreg-dreg apa mending papat. Berlatih dulu. Mudah-mudahan kantor Kemenag akan terus membimbing kami sebagaimana sukses untuk sekolah-sekolah yang sudah lewat. Saya sebutkan, semoga sekolah yang akan lahir sebentar lagi tahun ini mudah-mudahan dibuka kuliah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terakhir hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya sengaja panjang beliau agar istirahat sejenak. Maka Kiai Barmawi, Kiai Mugofa mendidik masyarakat luar biasa sehingga masjid ini menjadi makmur adanya. Masjid ini terus berkesinambungan untuk syiar Islam, untuk terus bersinergi membangun umat dalam posisi masing-masing. Maka alhamdulillah beliau pada tanggal 23 Dzulqa'dah Apit, hari Senin, beliau dalam kondisi sakit. Saya sedikit cerita, ada murid beliau sowan, Iyadatul Marid, menjenguk. Ki Barmawi diranjang sudah lemah membaca kitab. Kebiasaan beliau membaca kitab. Lalu datang nangis Ki Barmawi. Ngukuk-ngukuk, wonten napa Kiai? Ingsun mondok lawian tahun, tapi aku belum mampu sholat dengan benar. Ya Allah Gusti, padahal kula ningali wudune abah kula luar biasa. Nggih, wudune hati-hati sempurna, wis wudu lalu masuk kamar ganti jubah ijo, imamahan nganggo kethuk, ngangge siwak, ngangge parfum.
untuk melaksanakan sholat. Saking riki hadirin rahmakumullah. Begitulah orang-orang itu yang semacam. Maka pada saatnya menjelang wafat, beliau menyampaikan pada umi saya Halimah, kayak tamu wis pada teka nganggone jubah putih, gogoh Habib wis pada teka. Umi kula buka lawang kosong, bah mboten wonten tamu, kon ora perlu tamu. Tidak lama abah kula wafat. Ya Allah Gusti, meninggalkan apa yang sudah beliau upayakan. Semoga anak keturunannya, murid-muridnya dan semua masyarakat terus bersatu padu untuk meningkatkan amanat yang sudah ditinggalkan oleh beliau. Setuju napa setuju? Setuju napa setuju? Alhamdulillah. Di sini hadirin, Habib Abu Bakar murid Darul Hadis. Kata kakak saya, karena kakak saya itu mondok di Darul Hadis, kalau Habib Abdullah ke Tegal, umi saya paham, gelasnya kudu anyar, sendoknya kudu anyar, sudah pokoknya khusus untuk satu Ustaz Abdullah, harus semuanya steril, rapi. Diterima minumannya, kata Habib Abdullah, alhamdulillah, ini minuman min ahlillah, dicekel gelasnya, dihormati. Habib menghormati kiai, itu begitu minuman. Tapi tentu Habib Abdullah memandangnya beda. Disinilah hadirin rahmatullah, maka saya tulis di sini, kapan dan dimanapun tetap demen Habib, demen kiai, lan demen tiang soleh. Allahumma amin ya rabbal. Inilah Islam. Islam adalah rahmah. Inilah syariah penuh dengan cinta kasih sayang. Inilah dakwah para aulia tis'ah, menyatukan umat untuk kembali kepada tauhid la ilaha illallah, mengenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul punya keturunan, maka kita sebagai umat Rasul diperintahkan Allah untuk mencintai ahlu baiti Rasulillah. Ini jalur yang dipilih Ki Barmawi, jalan tol untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal. Tadi saya bisik-bisik, insya Allah membawa hikmah mau mendirikan KBIHU. Sekarang ada tambahannya U, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh. Proposal sudah kami kirim. Kemudian saya bilang kepada kawan-kawan, KBIH wis akeh nemen. Ya, pena wajah begene iune nyong, saya bilang itu. Tapi saya ingin memberi sesuatu kepada kawan-kawan yang mau ziarah ke Makkah Madinah, pembekalan. Saya katakan, yang datang untuk manasik di Mambo Hikmah saya hormati, tapi angger goleti keselepor. Iya ya, mau goleti kesel lo ya. Yang datang kita hormati. Alhamdulillah wis pada daftar. Ya ini anak manasik haji, anak kula nderek ya, monggo angger wis daftar karom KBIH Lia, permisi sing apik, aja ngomong nyong ditundang sultan kok kon melu, ora enak. Harus kita bangun bersama. Itu demikian. Di sini mudah-mudahan tahun ini kita akan membuka manasikul hajj sebagai bentuk perhatian kita di bidang pendidikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Bapak Ibu sedaya ingkang hormati, semangat mendirikan sekolah tinggi, anak-anak kuliah, kata teman saya, lebih menambah selamat umat Nabi. Ya Allah, sadar saya. Dengan 4 tahun kuliah, saya berharap Qur'annya makin mantap, tahfidnya makin bagus, ulum syariahnya makin kokoh, akhlakul karimah diharapkan meningkat. Itulah menambah semangat kami lagi. Padahal kalau lihat borang, biayanya ora karu-karuan. Tapi kita memiliki Allah yang maha sugih, yang maha kaya, yang maha kasih sayang. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih.
berpanjang lebar. Saya ngerti kenyong mudunan asing misikin kok suwe temen sambutane. Muga-muga panjang-panjang niki ana sing kegawe nang kupinge sampean. Terus napa mboten Bu? Tadi talbiyah Ustaz Muqaddas sudah membacakan. Tadi qiraatul Quran Ustaz Mahda Ustaz Mahda siapa ya? Fikani. Alhamdulillah beliau imam di masjid sing jarene anak emas apa? Kubah emas. Alhamdulillah beliau kembali ke Tegal dan mudah-mudahan bisa khidmah di Mambaul Hikmah. Allahumma amin. Menyampaikan tentang menjabil hasanat walau asyru amthaliha, yang menanamkan kebaikan Allah balas minimal 10. Ayo kita bersama-sama membangun Mambaul Hikmah, bukan sampean keluwian rezeki bagus dikirimkan ke Mambaul Hikmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jelas kegiatannya, jelas aktivitasnya, dan mudah-mudahan pelaporannya pun manajemennya akan bagus insya Allah. Matur nuwun Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, terima kasih. Jam 10.44 saatnya Al-Mau'idatul Hasanah. Rencana ada sambutan dari para ulama, karena sudah terlalu siang kami langsung untuk nanti acara Al-Mau'idatul Hasanah. Ya. Matur nuwun Bapak Ibu sedaya ingkang hormati, keluarga Ki Barmawi yang haji tahun ini alhamdulillah ada 8. Tahun depan mudah-mudahan lebih dari 8. Salah satu di antara mudah-mudahan pontote Ki Barmawi mangkat haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau senang nyebut pontote Ki Barmawi, maka tak tambah anak ke-24. Dan beliau sudah punya anak 13, iya. 14, alhamdulillah. Kula diwisiki kondaneng 3 tok, adine be 14 kaya. Rezekine dewek niku sedaya. Alhamdulillah. Niki kami nyampaikan terima kasih. Yang akikah pada acara hari ini semoga akikahnya diterima, mendatangkan kesalehan, amin. Mendatangkan kesehatan, mendatangkan ketentraman jiwa. Amin ya rabbal alamin. Dan yang menitipkan badal haji tahun ini semoga dijadikan hajan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan semua saudara-saudara kita yang haji Allah beri sehat walafiat, Allah beri kemampuan untuk melaksanakan haji umrah ziarah, pulang ke kampung halaman mendapatkan predikat hajan mabrur, wa sa'yan masykur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Al Habib Abu Bakar kondisi belum fit. Kemarin dokter menyampaikan Habib harus istirahat, ada pembengkakan. Tidak usah tak lanjutkan pembengkakan apa. Nah, di sini suruh istirahat. Tapi beliau mengatakan saya sudah pengen hadir kal ya Sultan. Saya mau berangkat ke Tegal. Nggih, Doro Habib pulau dengan senang hati. Maka nanti saya sediakan kursi kosong. Kalau beliau berkenan nanti duduk di kursi di sebelah sana. Mohon maaf datang para sepuh, para habaib, para jamaah, orang-orang itu nang sing wetan ora katono. Ya, lewat live streaming bisa kelihatan. Alhamdulillah beliau hadir, guru-guru beliau dari Darul Hadis, maka insya Allah nyambung. Kata Kiai Barmawi, lamun sak lapangan wong gundul kabeh nyong ngerti endi sing murid Darul Hadis, endi sing dudu. Shallu ala nabi. Begitulah pendidikan para salafus saleh, para habaib kita membawa kepada kesucian. Mekaten nyuwun aku pantun, terima kasih kepada kawan-kawan Banser, terima kasih kepada sahabat-sahabat Rotiben sing wis nganggo seragam gagah-gagah. Alhamdulillah. Anak Bansere Habib Allah, kula seneng nemen Bib. Bansere Al-Jufri Bib. Iya, kula Bib nyong njaluk foto karo sampean oleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Habib Husain Al-Jufri. Nah, inilah namanya pengabdian hadirin ingkang kula hormati. Kemudian terima kasih pula kepada Polri, khususnya dari Polsek Talang yang memberikan kemudahan, koordinasi yang baik
mudah-mudahan menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ulama, pejabat itu luar biasa sedulur. Pejabat sing istimewa, adil, sedelat baik, ganjarane kayak apa tuh? Kayak 60 tahun. Kayak 60 ibadah tahun. Untung sing dadi pejabat. Amin. Tanda tangan kertas siji manfaatnya wong akeh. Nggih Mas Edi. Itu tuh. Semuanya memiliki keunggulan masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf datang para habaib, mohon dimaklumi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk bapak-bapak setelah acara mohon di tempat ya ada sedikit ramah tamah. Kemudian para habaib, para kiai, para sepuh, tamu undangan bisa singgah di rumah Kiai Barmawi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha Astagfirullahaladzim. Yang sepuh-sepuh nanti untuk masuk ke dalam para habaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih para habaib yang datang dari luar kota. Terima kasih untuk para kiai-kiai semuanya dan para tamu-tamu, wali murid, santri-santri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.